Assalamualaikum narasumber. Banyak banget yang DM di IG, apa sih CCTV baby cam yang paling recommended? Akhirnya saya nyari ngubek-ngubek di marketplace, ketemu CCTV ini. CCTV iSack ES01. Ada fitur yang CCTV lain nggak punya, hanya ada di CCTV ini. Oke Neps, langsung kita gasken, kita review. Masih diplastikan, masih segel. Sensasi yang luar biasa kalau unboxing CCTV baru. Bentuk boxnya simple dengan tulisan Smart Indoor Static IP Camera model ES01. Di bagian samping box ada beberapa fitur unggulan. Sekilas saja udah ketahuan ada fitur menarik. Boxnya simple banget, tipis dengan tulisan iSack di bagian atas. Ada apa aja di paket pembelian? Yang pertama, ada buku manual. Bagus juga buku manualnya dengan bahasa Indonesia. Lebih mudah dipahami karena bukan bahasa Inggris. Ternyata basic aplikasinya tuh ya. Next, kita dapat kepala adaptor 5 volt 1,5 ampere. Dilengkapi kabel USB yang sudah pakai tipe Type-C. Dengan panjang kabel cuma 80 cm. Udah include double tip karena tidak ada pisser ataupun skrup. Cukup ditempel aja. Ini dia penampakan dari CCTV iSack ES01. Masih segel, bukti barangnya masih baru. Dari segi desain bentuknya bulat, pakai lensa 3 mm resolusi 3 megapiksel. Di bagian depan ada lampu indikator dan juga mikrofon audio. Bahannya dari plastik ABS. Di bagian samping ada slot kartu memori. Di bagian belakang ada reset button dan port USB Type-C. Dan juga speaker audio. CCTV ini tipe statik, jadi kalau misalnya mau dirubah posisi harus manual. Saat saya coba nggak terlalu ringkih, jadi bisa digerakin 125 derajat ke arah vertikal. Cukup luas walaupun nggak semua bisa sampai mentok ya, karena ada base. Kalau diputar manual bisa sampai 360 derajat. Bebas lah mau diarahin ke mana aja, ke sudut manapun. Di bagian bawah ada 3 anti-slip, tidak ada lubang bracket. Boleh dicek dah spesifikasi CCTV indoor iSack Baby Cam ES01 3 megapiksel dengan harga 200 ribuan. Di paket pembelian saya ditawarin kartu memori dari iSack. Udah kelas 10. Oke, kita cek. Dapat 32 GB, bisa nyimpan 5-6 hari. Udah auto loop, jadi nggak usah dihapus manual. Cara masukin kartu memorinya kayak gini, tapi emang susah dicolok pakai kuku. Jero teuing mesti dibantu didorong pakai obeng. Yakin kan udah masuk? Kalau udah masuk ada bunyi klik. Suaranya udah pakai bahasa Indonesia tapi kayak si Neng kurang sarapan. Aplikasi buat pairing pakai Tuya, kita tinggal tambahkan perangkat aja, gampang. Pilih kamera. Selanjutnya pilih kamera WiFi. Next aja di sini, tinggal diikutin step-stepnya. Gampang kok, kita tinggal diikutin aja langkah-langkahnya. Lalu kita reset perangkat selama 3-5 detik. Next kita hubungkan ke jaringan WiFi di rumah. Kemudian scan barcode ke CCTV sampai bunyi nang neng nong, nang neng nong. Oke, next kita tunggu sampai pairingnya selesai. Cepat kok pairingnya asal jaringan WiFi di rumah stabil. Bisa pakai modem WiFi ataupun hotspot HP. Oke Neps, ini dia tampilan layar utama dari iSack ES01. Buat kamu yang sudah pakai basic UI itu ya nggak akan heran. Pasti menu-menunya familiar. Screenshot, mikrofon, rekam layar, playback, galeri, tema, dan juga privat mode. Nah ini fitur unggulannya, ada HDR, night mode, udah ada anti flicker, volume setting, bisa ngatur volume CCTV di depan layar langsung. Wow, sudah ada motion detection, sound detection, dan juga sirine alarm. Keren sih, 200 ribu udah lengkap fiturnya dengan resolusi 3 megapiksel. Two-way communication atau komunikasi dua arah tetap jadi fitur utama. Bukan hanya gambar atau video, bisa juga merekam suara dengan jelas. Di zoom juga masih terlihat jelas, daki kelihatan jelas. Can mandi. Indikator kekuatan sinyal WiFi sudah ada di layar utama. Namun CCTV ini belum bisa AP mode atau tanpa WiFi, mesti pakai WiFi. Biar lebih mantap, live monitoring bisa diposisikan landscape. Dengan fitur utama masih bisa kamu akses HD pisan. Kondisi ruangan kamu gelap, tenang aja, sudah ada fitur HDR. Hasil video dan gambar walaupun minim cahaya bakal lebih jelas, lebih cerah. Buat yang suka beremang-remang ria, tenang aja, sudah ada fitur HDR, semua terlihat jelas. Katempo aya nama minim cahaya oge. Tuh, bedakan antara HDR aktif dengan tidak aktif. Fitur night vision wajib ada. Setting udah lengkap, ada auto, off, atau on, bebas dipilih. Yang bikin beda dengan CCTV lain juga ada fitur anti flicker.
Say goodbye buat hasil video ngedip-ngedip. Kamu bisa setting close, 50Hz atau 60Hz. Volume setting jarang banget CCTV punya fitur ini, hanya beberapa aja ya. Suara CCTV bisa kamu kecilin, mau kamu besarin, terserah sesuai dengan keperluan. Selanjutnya yang wajib ada motion detection, sudah tersematkan di CCTV ini. Kalau ada pergerakan nanti ada notif alarm ke handphone kita real time. Yang menarik, sound detection-nya ada dua, sound detection biasa dan juga baby crying. Bisa bedain suara biasa dan tangisan bayi. Dan tentu saja sudah ada sirine alarm, kita dengerin suaranya. Di bagian bawah mah tetap sama, ada menu message untuk melihat notif alarm dan thumbnail. Bisa langsung lihat apa yang terjadi lewat thumbnail. Karena bukan tipe PTZ tapi statik, menu direction diganti dengan menu zoom in dan zoom out. Zoom atau pembesaran layar bisa sampai 3 kali. Untuk zoom bisa kamu klik atau ditekan seperti ini. Emang agak lama ya. Kalau ditekan terus, lama-lama jarinya agak pegel. Langganan penyimpanan cloud tetap ada, dengan biaya tentunya bervariasi tergantung paket yang kita pilih. Kalau ditanya berapa harganya, cek aja, banyak banget, saya susah jelasinnya. Nanti kamu lihat sendiri aja dah. Ada yang paket biasa ataupun yang paket TI. Ini baru ya, yang paket TI. Saya nilai sih fiturnya cukup lengkap. Oh ya, untuk playback speed bisa sampai 2 kali kecepatan. Gimana kualitas suara dari CCTV Isaac Babycam 3 megapiksel? Tidak terlalu kenceng ataupun tidak terlalu rendah? Gimana nih menurut kamu, apakah suaranya cukup bagus? Sampaikan di kolom komentar. Lanjut, kita bongkar menu setting. Ada apa aja? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Oh, ternyata sudah ada Google Assistant, harusnya bisa aktif kalau add-on. Private mode kayak yang di depan. Kita masuk ke pengaturan fungsi dasar. Tah iya, ada pengaturan lampu indikator. Kenapa sih yang lain nggak ada? Ternyata Isaac nggak pelit fitur. Ada pengaturan mode bicara, WDR, dan juga anti-flicker. Next ke pengaturan infrared night vision. Selain bisa disetting di layar utama, bisa juga kamu setting di menu pengaturan. Seperti halnya IR night vision, setting volume juga ada di pengaturan. Setting volume lebih bermanfaat dibandingkan dengan menu tampilan. Saya agak kaget pas waktu ngecek pengaturan deteksi alarm. Ternyata settingannya lengkap banget, HD pisan. Bukan hanya motion detection, tapi ada juga human body filtering, area aktivitas, object outline. Oke, lengkap banget. 200.000 dapat fitur selengkap ini. Gokil sih. Kadang ada CCTV yang ada motion detection tapi tidak ada pengaturan area aktivitas. Sebenarnya fitur ini buat lebih fokus aja ke satu titik untuk motion detection, sehingga motion detectionnya lebih akurat. Kalau kamu pikir cuman di atas aja pengaturannya, di bawah juga ada deteksi suara. Atau bahasa keren nama show detection, sudah ada pengaturan sensitivitas. Settingan ini jarang ada di CCTV lain, yaitu deteksi bayi menangis. Udah banyak banget CCTV yang sudah saya review, ini jarang banget loh ada fitur deteksi bayi menangis. Jadi beda ya antara deteksi biasa dan deteksi baby crying. Udah deh, CCTV ini cocok banget jadi baby cam. Di notif alarmnya juga beda antara bayi crying dan juga sound detection. Bisa bedain antara suara gedebas gedebrus dengan suara baby crying. Di pengaturan kartu memori masih standar, terbaca kartu memori yang kita pakai. Sudah ada fitur berbagi tapi tidak ada pengaturan on-VIP. Jadi artinya belum support NVR tapi sudah support IPC client. CCTV 400.000, 500.000 kayaknya kalah sama CCTV ini. Bisa monitoring jarak jauh pakai PC, laptop, atau pakai Smart TV. Android TV juga bisa. Tinggal masuk ke alamat ini, IPC US Smart Life, diketik di pencarian, lalu nanti muncul barcode. Langkah selanjutnya masuk ke aplikasi Tuya lalu pindai. Disarankan kalau pakai fitur ini harus pakai jaringan WiFi yang stabil. Kalau enggak, nanti banyak freeze. Kalau udah di-scan, tinggal konfirmasi. Kita tunggu aja sampai loginnya selesai. Karena CCTV ini belum support NVR, terobatilah bisa pakai PC ataupun laptop untuk monitoring jarak jauh. Sudah bisa digabung dengan CCTV lain yang pakai aplikasi Tuya. Bisa monitoring beberapa CCTV sekaligus dalam satu layar. Enak banget buat monitoring, bisa pakai handphone, bisa pakai PC ataupun laptop, HD pisan. Ngomongin tentang resolusi 3 megapiksel, ini dia hasil kualitas gambar dan videonya. Menurut saya masih oke dengan resolusi 3 megapiksel dan FOV 130 derajat termasuk wide. Dengan FOV segitu, semua sudut ruangan bisa terlihat jelas.
dengan fungsi night vision otomatis. Hasil video di malam hari atau minim cahaya nggak lebay, nggak terlalu terang, ataupun nggak terlalu redup, cukup. Gimana kalau di zoom? Ini dia hasil zoomnya dengan resolusi 3 megapiksel. Saya zoom sampai 3 kali, bisa terbaca sampai level 7. Percobaan zoom di jarak 3-5 meter. Gimana menurut kamu, apakah hasil zoomnya masih terlihat jelas? Oke Nep, saya sudah pakai selama seminggu, ini dia kelebihan dan kekurangannya. Dari segi desain saya suka, bentuknya simple, bulat. Walaupun bentuknya statik, nggak PTZ, tapi bisa ditempatkan di mana aja, di posisi indoor. Fitur udah lengkap banget, nggak pelit, untuk harga 200 ribuan. Tapi dari semua fitur yang diunggulkan, saya suka dengan sound detection dan juga sirine alarm yang sudah bisa otomatis. Karena sudah support juga trigger sirine. Ditambah lagi sudah ada human body filtering, nggak ada alarm palsu. Namun belum ada settingan on VIP atau support ke NVR dan belum ada smart color night vision. Menurut kalian harga 200 ribu worth it nggak? Kalau menurut saya sih masih masuk rekomendasi buat jadi pilihan. Oke Neps, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Jangan lupa sedekah, hatur nuhun, wassalam, handai pisan. Minggu depan ada lagi loh CCTV yang bagus. Nanti kita review. Poho HP Candi Cas ini.